Perkenalkan, nama saya Rehan Samuel Tindaun dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin menjelaskan hasil tugas saya, yaitu pemrograman fungsional week ketiga. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan cabangan terlebih dahulu. Nah, di dalam percabangan, saya akan menjelaskan 3 topik. Topik pertama, saya ingin menjelaskan yaitu operator ternary. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan. Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk ganjil atau genap menggunakan operator ternary. Unsur memastikan sebuah bilangan, kemudian program menghitung sisa hasil bagi 2 menggunakan operator modulus atau persen. Jika sisa pembagian 0, maka bilangan genap selain itu adalah ganjil. Program ini tidak menggunakan if-else, melainkan operator ternary, sehingga lebih ringkas. Operator ternary merupakan bentuk sederhana dari percabangan suatu kondisi. Nah, penggunaan operator ini efektif untuk keputusan sederhana agar kode lebih singkat. Nah, kalau program ini di-run, akan menghasilkan output seperti berikut. Nah, di sini contohnya kita harus masukkan sebuah angka bulat. Sebagai contoh, saya pilih angka 2. Angka 2 adalah angka genap. Nah, selanjutnya adalah percabangan dasar if. Program ini menentukan nilai huruf mahasiswa berdasarkan nilai angka. Penentuan dilakukan menggunakan if-else bertingkat. Contohnya, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka akan A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka akan menghasilkan B. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka akan mendapatkan grade C. Nah, kalau nilainya di bawah 60, akan mendapatkan grade D. Urutan kondisi dimulai dari nilai terbesar agar kondisi pertama yang terpenuhi langsung dieksekusi dan tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Nah, program ini melatih logika pengambilan keputusan bertahap dalam pemrograman. Nah, kalau kita run coding ini, program ini akan dihasilkan output seperti berikut. Nah, contohnya, masukkan nilai mahasiswa. Sebagai contohnya, saya akan tulis 75. Nah, akan mendapatkan get break. Nah, kalau kita run sekali lagi, kita masukkan nilai. Contohnya 45. Nah, akan mendapatkan grade D. Seperti yang sudah ada pada program yang dasar if ini. Nah, urutan kondisi dimulai dari nilai terbesar agar kondisi pertama terpenuhi, langsung dieksekusi, dan tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Program ini melatih logika pengambilan keputusan bertahap dalam pemrograman. Selanjutnya, percabangan dasar switch. Nah, program ini menampilkan komposisi minuman berdasarkan pilihan menu menggunakan switch. Setiap pilihan memiliki instruksi berbeda, namun beberapa case tidak diberi break, sehingga program melanjutkan eksekusi ke perintah di bawahnya. Hal ini juga disebut sebagai fall through, yaitu satu pilihan dapat menjalankan beberapa instruksi sekaligus. Program ini sangat cocok. Program ini menunjukkan bahwa switch lebih cocok untuk banyak pilihan tetap dibanding if-else panjang. Jika program ini di-run, akan menghasilkan seperti ini. Contohnya, pilih menu minuman, kopi hitam, kopi susu, dan kopi spesial. Contohnya kita tulis nomor 2. Akan menghasilkan seperti berikut. Nah, setelah topik percabangan, selanjutnya adalah perulangan. Pertama-tama, saya ingin menerangkan yang do while dulu. Nah, program ini merupakan
permainan tebak angka sederhana. User diminta menebak angka hingga benar. Perulangan menggunakan do while. Karena blok program dijalankan terlebih dahulu, baru kondisi diperiksa. Loop akan berhenti saat nilai tebakan sama dengan angka rahasia. Program ini menggambarkan penggunaan do while pada kondisi yang minimal harus dieksekusi sekali, seperti input pengguna. Kalau program ini dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, contohnya kita tebak angka 1 dari sampai 10. Coba saya tebak 5. Ya, ternyata benar. Selamat, tebakan Anda benar. Nah, selanjutnya adalah for C. Program ini mencetak jumlah lompatan sesuai angka yang dimasukkan user. Perulangan menggunakan for karena jumlah pengulangan sudah diketahui dari awal. Struktur for terdiri dari inisialisasi variabel, kondisi berhenti, dan perubahan nilai. Program ini melatih penggunaan perulangan terkontrol atau counted loop yang umum digunakan pada pengelolaan data berjumlah pasti. Nah, kalau di run, menghasilkan seperti berikut. Contohnya, ingin melompat berapa kali. Nah, kita buat aja contohnya. Terserah, contohnya 20. Nah, kan ada lompatan ke 1 sampai lompatan ke 20. Terserah. Nah, setelah perulangan, selanjutnya yaitu tugas praktikum. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan BMI atau Body Mass Index. Nah, program ini menghitung Body Mass Index dan menentukan kategori berat badan. Langkah kerja program ini yaitu yang pertama, input berat dan tinggi badan. Yang kedua, konversi sentimeter ke meter. Yang ketiga itu, hitung BMI menggunakan rumus. Yang keempat, tentukan kategori dengan if else. Nah, yang kelima, tanyakan pengulangan menggunakan do while. Nah, penggunaan if else bertingkat diperlukan karena rentang nilai BMI saling berurutan. Program ini merupakan contoh penggabungan percabangan dan perulangan dalam aplikasi sederhana. Kalau di run, menghasilkan output seperti berikut. Nah, contohnya kita masukkan berat badan kita. 60. Tinggi badan yaitu 165. Nah, akan menghasilkan bahwa nilai BMI kita adalah 22,04 dan termasuk kategori normal. Nah, selanjutnya yaitu validasi C. Nah, pada validasi C, program menjumlahkan angka positif hingga user memasukkan angka negatif. Angka negatif menghasilkan menghentikan loop atau break. Angka 0 akan dilewati atau continue. Angka positif akan ditambahkan ke total. Akan terus berlanjut. Nah, angka negatif berfungsi sebagai sentinel value, yaitu penanda akhir input. Program ini memperlihatkan kontrol alur perulangan berdasarkan input pengguna. Sebagai contoh, seperti berikut. Nah, yang kemudian adalah nested. Nah, pada nested ini, program mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan karakter bintang. Perulangan luar menentukan jumlah baris, sedangkan perulangan dalam menentukan jumlah bintang pada tiap baris. Jumlah bintang mengikuti nomor baris sehingga berbentuk pola bertahap. Program ini memperkenalkan konsep nested loop yang sering digunakan dalam pengolahan matriks, tabel, dan juga pola tampilan. Kalau program ini run, menghasilkan hasil seperti berikut. Nah, kalau contohnya kita buat masukkan jumlah baris, terserah mau 100. Nah, akan menghasilkan pola bintang seperti berikut. Mulai dari 1 bintang sampai 100 bintang. Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu, pada praktikum ini,
Ini dipelajari pengendalian alur program dalam bahasa C melalui percabangan dan perulangan. Percabangan berfungsi untuk pengambilan keputusan, if, switch, ternary. Sedangkan perulangan digunakan untuk menjalankan proses berulang, for, while, do while, nested, dan juga loop. Nah, dari seluruh latihan terlihat bahwa program interaktif umumnya menggabungkan keduanya, di mana percabangan menentukan aksi program dan perulangan mengatur banyaknya proses dilakukan. Konsep ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari struktur data dan pemrograman yang lebih kompleks. Nah, baiklah, mungkin sekian dari hasil video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.